Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Hazarah dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan ngebahas tugas pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MSI dengan mata kuliah pengantar akuntansi 2 dengan tema persediaan. Selamat menyaksikan pembahasan dari saya. Kita masuk ke pengertian persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Jenis persediaan. Berikut adalah beberapa jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Ketiga, persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi. Ada dua metode yang digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode freeze in, freeze out atau FIFO. Yang kedua, metode LIFO. Metode FIFO, freeze in, freeze out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Kedua, metode LIFO, last in, first out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Saat adanya persediaan menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan. Yang pertama, menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang kedua, mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran. Yang ketiga, mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin kelancaran arus produksi. Yang keempat, mencapai penggunaan mesin yang optimal. Kelima, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut. Yang keenam, membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan penggunaannya atau penjualannya. Baik, kita masuk pada contoh soal metode FIFO dan LIFO. PT Saburai melakukan perlakuan atau pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Tanggal 2, keterangan Januari, kuantitas persediaan awal, unitnya 200, harga per unitnya 9.000. Tanggal 10, keterangan Maret, kuantitas pembelian, unitnya 300, harga 10.000. Tanggal 5, keterangannya April, kuantitas penjualan, unitnya 200, harga 15.000. Tanggal 7, keterangan Mei, kuantitasnya penjualan, unit 100, harga 15.000. Tanggal 21, keterangan September, kuantitas pembelian, unit 400, harga 11.000. Tanggal 18, keterangan November, kuantitas pembelian, unit 100, harga 12.000. Tanggal 20, keterangan November, kuantitas penjualan, unit 200, harga 17.000. Tanggal 10, keterangan Desember, kuantitas penjualan, unitnya 200, harganya 18.000. Baiklah, kita masuk ke jawabannya. Yang pertama pakai metode FIFO. Tanggal 2 Januari ada di kolom persediaan dengan unit 200, harga per unitnya 9.000, total harganya 1.800.000. Dari 200 dikali 9.000, 1.800.000. Di tanggal 10 Maret ada di kolom pembelian unit 300, harga per unit 10.000, total harganya 3
juta. Dari 300 dikali 10 hasilnya 3 juta. Di kolom persediaan itu nambah jadinya. Yang 200 unit kita turunin, 9.000 per unit kita turunin, total harganya yang 1.800.000 kita turunin. Di bawahnya itu 300 unit dari yang ini kita pindahin. 10.000-nya kita pindahin, 3 jutanya kita pindahin. Kita masuk ke tanggal 5 April. Ada di kolom HPP sebesar 200 unit, harganya 9.000, total harganya 1.800.000. Di kolom persediaan itu 300 unit, 10.000 per unit, 3 juta total harganya. Di tanggal 7 Mei ada di kolom HPP sebesar 100 unit, harganya 10.000, total harganya 1 juta. Dari 100 dikali 10.000 jadi 1 juta. Di kolom persediaan unitnya 200, harga per unitnya 10.000, total harganya 2 juta. Di tanggal 21 September dengan di kolom pembelian 400 unit, 11.000 per unit, total harganya 4.400.000. Dari 400 dikali 11 jadi 4.400.000. Di kolom persediaan ada 200 unit, 10.000 per unit, dan 2 juta. Itu dari 200 dikali 10. Di kolom pembelian di tanggal 18 November ada 100 unit, harga per unitnya 12.000, total harganya 1.200.000. Di kolom persediaan ada 200 per unit yang di atas kita tarik, 10.000-nya kita turunin, 2 jutanya kita turunin. 400 unit dari tanggal 21 September kita tarik, 11.000 yang di tanggal 21 September kita tarik, jadinya 4.400.000. Yang di tanggal 18 November itu 100 unit kita tarik, 12.000 per unit kita tarik, 1.200.000 total harganya. Kita masuk ke tanggal 20 November. 20 November ada di kolom HPP sebesar 200 unit, 10.000 per unit, 2 juta. Dari 200 dikali 10.000. Di kolom persediaan ada 400 unit, sebesar harga per unitnya 11.000, total harganya 4.400.000. 100 yang di atas kita turunin, 12.000-nya kita turunin, 1.200.000-nya kita turunin. Di tanggal 10 Desember dengan di kolom HPP sebesar 200 unit, harga per unitnya 11.000, total harganya 2.200.000. Yang 200 ini dari ini kita tarik, 11.000-nya kita tarik, 2.200.000 totalnya. 100-nya ini dari sini ya. Dari di tanggal 11 November 100 unit kita tarik, 12.000 per unit, 1.200.000. Totalnya di kolom pembelian ada 800 unit dengan total harganya 8.600.000. Di kolom HPP dengan total 700 unit dengan total harganya 7 juta. Di kolom persediaan ada 300 dari nih yang 200 yang terakhir ya, yang di tanggal 10 Desember 200 unit ditambah 100 unit jadi 300 unit dengan harganya total harganya 3.400.000 dari yang 10 Desember. 2.200.000 ditambah 1.200.000 jadi 3.400.000. Ini menggunakan metode FIFO. Kedua metode LIFO di tanggal 2 Januari ada di kolom persediaan dengan 200 unit, harga per unit 9.000, total harganya 1.800.000. Itu dari 200 unit dikali 9.000 per unit jadi 1.800.000. Di tanggal 10 Maret dengan di kolom pembelian ada 300 unit dengan harga per unit 10.000, total harganya 3 juta. Dari 300 dikali 10.000 3 juta. Di kolom persediaannya yang di atas kita tarik ke bawah yang 200 unit, 9.000 yang di atas kita tarik ke bawah, total harganya kita tarik ke bawah. Yang 300 yang tanggal 10 Maret kita tarik 300 unit dengan total harga per unitnya 10.000 kita tarik, total harganya 3 juta. Di tanggal 5 April ada di kolom HPP
dengan 200 unit, harga per unitnya 10.000, total harganya 2 juta. Dari 200 dikali 10.000, 2 juta. 200 unit dikali 10.000 per unit, jadi 2 juta. Di kolom persediaan ada 200 unit, total harga 9.000 per unit, jadi 1.800.000. Itu kita tarik. 300 yang di atas kita tarik, yang 10.000 di atas kita tarik, 3 juta yang di atas kita tarik. Di tanggal 7 Mei, di kolom HPP sebesar 100 unit dengan harga per unit 10.000, total harganya 1 juta. Persediaannya 200 yang di atas kita tarik, yang 9.000 nya kita tarik, 1.800.000 kita tarik. Di tanggal 21 September, di kolom pembelian ada 400 unit kita tarik. 400 unit, harga per unit 11.000, total harganya 4.400.000, dari 400 dikali 11, 4.400.000. Di tanggal 21 September, di kolom pembelian ada 400 unit dengan harga per unit 11.000, total harganya 4.400.000. Di kolom persediaan ada 200 di atas kita tarik, 9.000 di atas kita tarik, 1.800.000 kita tarik. 400 unit kita tarik, 11.000 per unit kita tarik, 4.400.000-nya kita tarik. Di tanggal 18 November, di kolom pembelian ada 100 unit, harga per unit 12.000, total harganya 1.200.000. Di kolom persediaan ada 200 unit dengan total harga per unitnya 9.000, dengan total harganya 1.800.000. 400 kita tarik, 11.000-nya kita tarik, 4.400 kita tarik, 100 per unitnya kita tarik, 12.000-nya kita tarik, 1.200.000-nya kita tarik. Di tanggal 20 November, di kolom HPP ada 100 unit dengan harga per unitnya 11.000, total harganya 1.100.000. Sama juga ada 100 unit dengan harga per unit 12.000, total harganya 1.200.000. Di kolom persediaan ada 200 yang di atas kita tarik, 9.000 yang di atas kita tarik, 1.800.000 kita tarik. 300-nya yang ada di tanggal 10 Maret kita tarik 300 unit dengan total harganya 11.000, jadi 3.300.000. Dari 300 dikali 11.000. Di tanggal 10 Desember, di kolom HPP sebesar 200 unit dengan total per unitnya 11.000, total harganya 2.200.000. Di kolom persediaan ada 200 unit kita tarik, 9.000 kita tarik, 1.800.000 kita tarik. 100 per unit yang di tanggal 20 November kita tarik, 11.000-nya kita tarik, 1.100.000 kita tarik. Dengan total semuanya, di kolom pembelian ada 800 unit dengan total harganya 8.600.000. Di kolom HPP ada 700 unit dengan total harganya 7.500.000. Di kolom persediaan ada 300 unit, dari 200 ditambah 100 unit jadi 300 unit dengan total harganya 2.900.000, dari 1.800.000 ditambah 1.100.000 jadi 2.900.000. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.